Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rify Sofian, NIM 18020159. Kelas Bayar SFTC 18. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Hajmat. Langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Menurut UU nomor 74 tahun 2007, material berbahaya atau biasa disebut juga bahan kimia berbahaya. Bahan kimia berbahaya adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau ilmiahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dicemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, sebutkan klasifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation, The Orange Book, dan United Nations PBB, The Purple Book. Jawabannya, menurut United States Department of Transportation ada 9 kelas antara lain, yaitu yang pertama kelas 1 yaitu eksplosif, kelas kedua yaitu gas, kelas ketiga yaitu cairan mudah menyala atau terbakar, kelas keempat yaitu padatan mudah terbakar secara spontan dan dalam keadaan basah, kelas kelima yaitu oksidator, kelas keenam yaitu beracun, kelas ketujuh yaitu radioaktif, kelas 8 yaitu korosif, kelas ke-9 yaitu bahaya lain-lain. Sedangkan klasifikasi menurut PBB hanya ada 2 klasifikasi, yaitu yang pertama bahaya fisik, kedua bahaya kesehatan dan lingkungan. Soal nomor ketiga, menurut Anda bagaimana cara pengendalian tumpahan material berbahaya? Jelaskan. Menurut saya, cara pengendalian tumpahan material berbahaya ada 2 cara, yaitu yang pertama mengadakan penyediaan LDKB atau MSDS dan label di setiap bahan kimia atau di material berbahaya lainnya, karena agar bisa mengetahui bahayanya apa saja yang ada di bahan atau material tersebut dan dapat diidentifikasi mengenai cara pengendalian dan penjagaannya. Yang kedua, penunjukan petugas K3 kimia dan ahli K3 kimia. Selanjutnya, nomor keempat, ambillah contoh material berbahaya. Di sini saya mengambil contoh yaitu premium. Nama produknya yaitu premium, nama lainnya yaitu gasolin, diproduksi oleh PT Pertamina Persero. Komposisi informasi yaitu ada hidrokarbon dan adiktif. Pengenalan bahayanya yaitu OSA 29 CFR 1910-2200 dalam kategori berbahaya. Dalam efek pemaparan, iritasi mata, iritasi saluran pernapasan, pusing, mual, kehilangan kesadaran, kulit kering dan pecah-pecah. Penghirupan lebih besar dapat menyebabkan kerusakan leher, kehilangan kesadaran, kematian. Penyalahgunaan menghirup menelan, penggunaan yang keliru, misalnya sebagai pelarut, sebagai bahan pencuci, dalam jangka waktu yang dapat mengakibatkan efek sistem syarat, neurologi yang sangat bervariasi, gangguan produktivitas butir darah merah, dan merusak sumsum tulang belakang serta anemia. Data tanggap darurat yaitu cairan mudah terbakar. Yang keempat, cara pertolongan pertama, kontak mata. Bilas mata sebanyak dengan air. Bila terjadi iritasi pada mata, segera berobat ke dokter. Apabila kontak kulit, cuci area yang terkena dengan sabun dan air. Cucilah pakaian yang terkontaminasi sebelum digunakan kembali. Apabila terhirup, hentikan, hindari pemaparan selanjutnya. Bila terjadi iritasi saluran pernapasan, pusing, tidak sadar, maka segera hubungi dokter. Bila terjadi henti napas, lakukan persuasi dari mulut ke mulut atau mulut ke mulut.
Apabila tertelan, segera berikan 1-2 gelas air dan kemudian segera panggil bawa ke dokter instalasi gawat darurat atau pusat pelayanan medis lainnya. Perhatian, jangan sekali merangsang efek muntah atau memberikan sesuatu pada penderita yang tidak sadarkan diri. Tata cara penanggulangannya kebakaran. Media pemadam kebakaran itu dengan karbon dioksida, dry chemical, dan foam. Prosedurnya itu pertama, karbon dioksida semprotkan pada pangkai api searah dengan angin. Yang kedua, dry chemical, semprotkan pada pangkal api searah dengan angin. Foam atau busa, bila dalam suatu wadah, semprotkan busa pada dinding bagian dalam, jangan pada cairan yang terbakar. Searah dengan angin, dan bila hanya suatu ceceran, semprotkan pada pangkal api sampai semua terselimuti searah dengan angin. Alat pelindungnya yaitu untuk menjadikan kebakaran pada area yang relatif tertutup, maka yang melakukan pemadam kebakaran harus menggunakan Safe Contained Bursting Apparatus atau SCBA. Bahaya ledakan dan kebakaran terjadi bila ada suatu tempat penyimpanan tidak terlindung di sekitar lokasi kebakaran. Titik nyalanya yaitu -45 Fahrenheit atau -43 derajat Celcius. Rentang dapat terbakar, batas bawah 1,4%, batas atas 7,6%. Tingkat bahaya menurut NPPA, kemudahan terbakar 3 dapat pada normal, instabilitas 1 tidak stabil bila dipanaskan, lakukan tindakan pencegahan normal. Bahaya kesehatan 2 berbahaya, gunakan alat pelindungan pernapasan. Tata cara penanggulangan tumpahan dan kebocoran. Prosedurnya, singkirkan semua kondisi yang memungkinkan terjadinya penyalaan. Keringkan tumpahan menggunakan bahan penyerap sorben, pasir, tanah, lempung, dan bahan penghambat kebakaran. Air bersihkan dan buang pada tempat pembuangan yang telah ditentukan oleh peraturan setempat. Perlindungan lingkungan, cegah masuknya tumpahan ke dalam selokan umum, saluran pembuangan, atau pembesaran ke dalam tanah. Yang 7, penanganan dan penyimpanannya. Penanganan, jangan menyedot premium dengan mulut. Premium tidak boleh digunakan sebagai pelarut atau solvent atau sebagai bahan pencuci. Penyimpanannya, untuk menyimpan di dalam ruangan harus memperhatikan sistem ventilasi. Penyimpanan ini tumbuh harus memperhatikan persyaratan sesuai dengan klasifikasinya. Yang 8, pengendalian pemaparan perlindungan diri. Ventilasi. 8. Pengendalian pemaparan perlindungan diri. Ventilasi. Apabila premium digunakan pada ruangan yang relatif tertutup, maka harus dilengkapi dengan ventilasi keluar, exhaust fan. Perlindungan pernapasan, pakailah alat pelindung pernapasan jika oscilasi udara melebihi nilai ambang batas. Perlindungan mata, pakailah kacamata pelindung goggles. Perlindungan kulit, pakailah sarung tangan dari karet atau PP. Terapkan kebersihan perorangan yang baik. Nilai ambang batas 300 ppm. Reaktivitasnya stabilisasi terhadap suhu dinding, panas, percikan api, nyala, maupun kondisi di mana dapat terbentuk listrik statis. Ketidaksesuaian bahan yang harus dihindari: halogen, asam kuat, basa, dan oksidator kuat. Dekomposisi bahan berbahaya, karbon monoksida, polimetaris, pembentukan bahan berbahaya tidak terjadi. Yang ke-11, data toksikologinya yaitu data toksikologi akut. Uap mis adalah dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan. Hasil pembakaran dapat menimbulkan pengeluaran karbon monoksida di udara pada konsentrasi yang cukup tinggi, dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran, kerusakan jantung dan otak, bahkan sampai kematian. Data toksikologi kronik, percobaan binatang dengan konsentrasi kurang lebih 8.000 ppm memperhatikan peningkatan insiden tumor hati. Terus data toksikologi lain, percobaan laboratorium Amerika dengan menggunakan binatang, percobaan dengan
memperhatikan bahwa premium pada konsentrasi yang tinggi dan waktu yang lama dapat menimbulkan kerusakan ginjal dan kanker hati. Terus informasi geologi, rembesan ke dalam tanah akan menyebabkan penyebaran air tanah akuifer. 13. Pertimbangan pembuangan limbah dapat dibakar pada insinerator sesuai ketentuan pemerintah. Terus informasi transportasi, ini ada USA. Shipping name gasolin Hajar Class 3, ID number UN 1203, RG number 18, PG Group PG2, STCC tidak diketahui. Terus ke-15 informasi perundangan, statusnya terdapat pada TCA dan NC LNC. Informasi lain, isi premium berbahaya sangat mudah terbakar. Uapnya dapat menimbulkan kebakaran, dapat menimbulkan gangguan kesehatan yaitu iritasi pada mata, kulit yang tenggorokan serta pusing. Pertolongan pertama, bila terhirup, penderita segera bawa ke tempat udara segar. Bila penderita mengalami henti napas, segera berikan pernapasan buatan. Selanjutnya, soal nomor kelima adalah jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat, simbol, dan label. Ketentuan dalam membuat plakat, simbol, dan label yaitu terkait pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label limbah bahan berbahaya dan beracun, tata cara pemberian simbol limbah B3 dan pelabel limbah B3 dan percetakannya, meliputi bentuk, warna, ukuran, dan bahan simbol limbah B3 dan label limbah B3. Soal nomor ke-6, menurut Anda mengapa perlu dilakukan pengendalian tumpahan material berbahaya dengan K3? Jawabannya yaitu karena kegiatan industri yang mengolah, menyimpan, mengedarkan, mengangkut, dan mempergunakan bahan kimia berbahaya akan terus meningkat sehingga berpotensi untuk menimbulkan bahaya besar bagi industri, tenaga kerja, lingkungan, maupun sumber daya lainnya. Bahan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja, maka perlu diatur pengendaliannya. Pengendalian sendiri adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat kerja, dan lingkungan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.